Lanjut, habis dia 24-nya. Oke. Berikutnya kita masuk. Siapa sekarang? Jeko, pemimpin. Kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan disebut kepemimpinan hamba seperti dijelaskan kepada kitab Matius 20 Yuk kita buka. ayat 25 sampai 26. Ya. Yakni berorientasi sebagai berikut. Nah, kita baca dulu ayatnya. Kita baca dulu baru kita ke Perina. Matius 20 ayat 25 sampai 26. Siapa yang sudah siap? Ya. Silakan. Afi. Matius 20 ayat 25 sampai 26. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Oh, itulah yang saya kasih orang-orang tuh. Ada kalian kan tuh yang kalian pegang ya kemarin. Tuh, memimpin dengan tangan besi. Kalian bisa bayangkan itu? Kayak mana? Kejam. Kejam dan sadis. Kamu tahu kan katanya? Pemimpin dunia memimpin dengan tangan besi. Inilah intinya yang saya harus kejar. Kalian harus sampai pesan Tuhan sama kalian. Ya apalagi di terakhirnya saya di organize harus nyampe ke kalian. Ini dengan tangan besi. Makanya kalian itu kalian bilang itu cerewet galak. Salah kalian. Karena apa aku berkatakan apa yang dilakukan? Saya berdasarkan firman Tuhan. Semua fakta firman Tuhan. Salah kalian untuk menilai kalian. Yuk lanjut. Ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Nah, perhatikan ini pesannya, ini peringatannya, ini perintahnya buat kalian. Tidaklah seperti itu buat kalian. Tapi kan harus berbeda. Ketika kalian memimpin, baik di rumah buat adik-adik kalian, baik di sekolah minggu, kalau kalian guru sekolah minggu. Seperti apa yang harus dilakukan? Lanjut. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tuh, barang siapa yang mau jadi besar, kau awali dulu dari yang rendah. Nggak mungkin kau melangkah ke tangga 3 kalau kau tidak langkah tangga 1 dan 2. Itu janji Tuhan. Barang siapa yang mau jadi besar, jadilah dulu kau pelayan. Ya, jadilah pelayan. Pelayan siapa? Pelayan Tuhan. Saya dulu guru sekolah minggu. Saya siapkan belum ada tisu. Tahun 90 saya udah guru sekolah minggu di Kerabat. Selampai saya siapkan 2. Satu khusus untuk saya pribadi, dengan saya satu untuk ingus anak-anak sekolah minggu. Ingus anak-anak sekolah minggu. Sehingga kami dapat seragam karena diperhatikan oleh salah seorang orang tua siswa, orang tua sekolah minggu, bagaimana saya melayani sekolah minggu. Dan dia punya komitmen 2 kali 1 tahun kami dikasih seragam. Tapi saya nggak bangga dari saya. Ya karena orang itu. Karena saya tahu saya melayani. Padahal sebenarnya saya orang gelik kan. Saya gelik kan namanya. Tapi jadi pulang dari gereja itu udah penuh ingus anak-anak itu sampai saya cuci. Saya setrika ini udah bahasa itulah pelayan. Habis sekolah minggu kami harusnya gereja, baru dirapiin lagi untuk ibadah umum. Itu penting. Lanjut. Ya, kembali kita kepada pendidikan. 1. Melayani. 2. Sabar. 3. Murah hati. 4. Tidak sombong. 5. Sopan. 6. Tidak mencari keuntungan. 7. Tidak pemarah. Iya, tidak mencari keuntungan. Itu tadi. Kalau kita terjun di ladang Tuhan, jangan pernah kita pikirkan apa untukku ya, berapa kira-kira nanti dapat transport. Aduh, kalau itu deh. Ya. Kalau itu deh. Tuhan bilang kerjakan dulu, nanti gue tambahin kata Tuhan. Ya. Jadi apapun yang saya lakukan kegiatan kita, mau Natal, mau Paskah, saya nggak pernah tidak dapat berapa nanti. Enggak, nih mamanya si Jeko di sini nih, bendahara kita, nggak ada seperak pun transfer juga nih. Makeup ibu yang saya tanggung sendiri. Biasanya kedua agama itu makeupnya dari anggaran Natal saya bukan. Ya. Bahkan saya mengeluarkan uang pribadi. Ya. Saya nggak perlu saya sebut. Ya totalnya apa yang saya lakukan waktu kita Natal kemarin untuk beberapa teman-teman kita nggak perlu saya sebut. Uang saya pribadi keluar. Saya mau ke gereja saya tarik dulu ATM. Nggak perlu biarkan Tuhan yang tahu. Tapi apakah dengan saya mengeluarkan duit
udah gak makan, makan di peliharaan Tuhan. Ada buktinya. Itu. Jadi kalau kita melayani di dalam Tuhan, jangan pernah kau tanya dulu, ada transportnya enggak? Ada transportnya enggak? Jangan itu. Ya, lanjut. Kembali ke apa yang pemimpin dunia? Pemimpin dunia sekuler memimpin dengan tangan besi atau kekerasan, akan tetapi pemimpin Kristen memimpin dengan kasih seperti dijelaskan pada Markus 10 Ya. ayat 45. Ya, ini belum ada yang hafalinnya ayatnya ya. Silakan. Anak manusia datang bukan untuk melayani, tetapi untuk melayani. Iya, inilah motto kita. Jadi kalian di rumah jangan bilang, kok cuma aku, abang nggak kerjanya kakak. Berubah dari sekarang. Ya, udah ketawa dia berarti mungkin dia tidak di rumah. Masa cuma gogo mulu? Abang kemana, kakak kemana, adik kemana? Tuh, mulai LDKS ini sekarang buktikan. Aku ada di antara keluargaku, aku untuk melayani, bukan untuk dilayani, bukan jadi bos. Itulah motto jadi pemimpin. Kalau sudah kau awali dari rumah kalian, nanti kalian akan benar-benar jadi pemimpin. Tuhan memperhitungkan, tidak ada yang gratis di hadapan Tuhan. Percaya kalian. Hal yang positif, hal yang baik kalian lakukan, Tuhan perhitungkan. Hal yang melanggar firman Tuhan, Tuhan perhitungkan. Ada konsekuensi. Jadi sekarang kalian pilih yang baik atau yang buruk. Semua punya konsekuensi. Lihatlah tadi seperti Fajar bersinar katanya. Apa enggak luar biasa berkat Tuhan? Luar biasa loh. Tuhan kita itu Tuhan yang konsekuen. Tuhan kita itu nggak pernah janji. Enggak, apa yang sudah dijanjikan pasti digenapi. Lanjut. Ayo. Keberhasilan seorang pemimpin sebagai berikut. Triangle of success. Iya. S. Self-image. Iya. C. Commitment. O. Organis atau sikap. Iya. D. People orang lain. Iya. E. Energi waktu. Iya. Untuk Tuhan, saya iblis. Iya, ini perlu saya jelaskan. Waktu itu ada waktu diprioritaskan untuk Tuhan, untuk saya atau untuk iblis. Ya, kita melihat pemimpin. Itu Amerika, apa keberhasilan mereka di Gedung Putih? Di Gedung Putih dituliskan apa? Ya, Yosua 1 ayat 18. Tiap pagi mereka akan diawali dulu doa. Sehingga tidak heran kalau Amerika negara superpower berapa. Ya kalaupun aja sekarang ini aja setelah COVID. Karena apa? Mereka mengandalkan nih. Jadi waktu itu dipergunakan untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Kalau untuk saya, ya ini nih Tommy Soeharto yang setiap harinya judi di Pelabuhan Ratu sana. Nah, pada itu iblis, wah udahlah, ada duitnya di sana sini. Jadi mari kita pergunakan waktu untuk Tuhan. Nah, dari kalian sekarang 7 orang, setelah kalian menerima LDKS ini, harus sudah ada komitmen untuk saat teduh setiap pagi dengan teratur. Bukan saat teduh anggot-anggotan, angin timur, angin barat. Sebulan rajin saat teduh, besok-besok udah malas. Enggak, itu enggak bermanfaat. Tapi coba kalian dari sekarang, dari SMP, konsekuen selalu ada saat teduh. Kalian akan merasakan bagaimana tangan Tuhan menolong kalian. Luar biasa. Dan saya tidak asal berkata begitu. Saya udah nikmati, saya udah alami. Jadi firman Tuhan itu benar-benar, firman Tuhan kekuatan bagi saya, firman Tuhan penghibur bagi saya, firman Tuhan itu pelita bagi saya, firman Tuhan itu semuanya bagi saya. Lanjut, dari sampingnya. P. Planning. Organis, mendapatkan waktu dan manusia. D. Direction, mengarahkan tujuan hidup. C. Coordination atau mengatur. C. Controlling, berjalan di dalam Tuhan. Iya, tuh kembali berjalan. Tadi udah dibaca kan? Apa yang kau perkatakan berjalanlah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan Tuhan. Jangan ke kiri dan ke kanan. Jangan keluar dari rem firman Tuhan. Lagi-lagi fokus kepada Tuhan. Lanjut. 5 skill. Ya. Mendelegasi, memotivasi, memutuskan, multiplikasi ide. Multiplikasi ide ini dari berbagai ya anggota. Ya, idemu diterima. Jadi bukan tadi seperti si Musa yang gagal, tidak mau menerima, tidak mau mendelegasikan, tidak ada pembagian tugas. Ini pemimpin yang tidak ada regenerasi. Gagal. Lanjut. Ya, sekarang siapa? Mungkin Arta. Alkitab juga menjelaskan bahwa pemimpin yang telah dipilih Tuhan ada yang gagal. Nah, masuk. Sekarang kita ke kesimpulan aja. Nah, biar masuk kita nanti kepada
Kemarin yang saya berikan tokoh-tokoh yang begitu kejam dan sadis. Iya. Penipuan, pemimpin. Oh, tapi sebelumnya itu aja dulu deh. Ayo. Kemarin kan udah saya suruh. Ya, Ibu udah minta. Nah, kalian masing-masing sebutkan namanya tokohnya yang saya bagi. Gimana kekejamannya, apa tujuannya melakukan itu. Ya, tadi kita tidak belajar bagaimana kepemimpinan Kristen. Fokusnya kepada Kristus. Jalannya sesuai dengan ketetapan Kristus. Oke, mulai dari Jeko. Gaius Caesar Augustus Germanius. Pada tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar dibunuh. Hal ini membuat rakyat Romawi menghendaki Augustus untuk meneruskan tahta. Augustus adalah putra angkat Julius Caesar yang sebelumnya adalah merupakan garis langsung dari kerabat kekuasaan Romawi. Enggak, gini aja. Terlalu panjang. Singkat aja. Kejahatan apa yang dia lakukan? Apa tujuannya melakukan kejahatan? Jadi cukup 1 menit 1 orang. Jadi nggak perlu kau buat biografinya, nggak perlu. Kita hanya bisa membandingkan. Ini loh mewakili sepanjang sejarah hidup ada 12 pemimpin, tokoh pemimpin dunia yang tergolong sadis dan kejam. Jadi begitu aja. Oke, siapa yang udah siap? Silakan. Ernest? Iya, kejahatannya apa? Sebut namanya. Mehmet Salat Ya. Hasan. Dia ini adalah kriminal atau tokoh penjahat perang yang menjadi menteri dalam negeri Kerajaan Ottoman. Hasan memainkan peran penting dalam pembantaian Armenia, suatu peristiwa yang menewaskan 200.000 sampai dengan 2 juta orang lokal Armenia. Hal ini dipicu karena populasi Armenia yang mendukung pasukan Rusia di Perang Dunia I, yang dimana adalah salah satu musuh besar Kerajaan Ottoman. Warga dan pemimpin Armenia dibuang dan dieksekusi dari perintah Talat Pasha. Dan dengan ribuan pasukan Ottoman yang siap mengirim perintah Pasha. Iya. Jadi kejahatannya membunuh sampai 2 juta. 2 juta ya? 2 juta. Ya kan? Sadis enggak? Di mana kasihnya? Di mana kemanusiaannya? Kalau dia tadi ada rasa Kristus. Tega enggak hati dia? Lanjut. Ya. Timur Leste dikenal dengan akhir, dia adalah penakluk serta penguasa Turki. Dia merupakan pendiri kekaisaran sekaligus dinasti Timur di Persia serta Asia Tenggara. Ini 5 menit lagi kan ya? Tentu dikenal dengan kekejamannya ketika melakukan India serta Rusia hingga Laut Mediterania maupun cita rasanya akan seni. Pasukan Timur berasal dari berbagai etnis. Kampanye militernya diyakini memakan korban hingga 17 juta jiwa. Tuh. Lanjut. Ya, kejahatannya apa? Singkat aja. Oke. Ya, Jadi karena waktu, emang. zaman Musenian, jadi itu dia merupakan raja wanita pertama yang memerintah kekaisaran. Namun ia merupakan sosok yang sadis dan kejam. Jadi Musenian ini merupakan sosok yang cantik, berbakat, berprestasi dan juga cerdas. Namun dia menggunakan kecerdasannya itu untuk berbuat hal yang tidak baik, yaitu seperti misalnya dia ingin membuat jabatannya itu semakin tinggi, sehingga dia perlu bersaing, namun dia bersaingnya secara tidak sehat, yaitu dengan membunuh anak putrinya, terus kemudian menuduh kaisar yang lain, Jahat enggak? sehingga kaisar pada zaman itu mempercayai Musenian, kemudian mengangkat dia untuk mengganti dia menjadi permaisuri. Fitnah kan? Kejam kan? Kayak dia mau bunuh putri yang kejam enggak? Lanjut. Ruth. Ini udah selesai. Vladimir Lenin memerintahkan pembentukan CK, organisasi polisi rahasia yang bertanggung jawab atas berbagai perbuatan jahat seperti melempari korban dengan batu sampai mati, menguliti dan mencelupkannya ke dalam air mendidih. Jumlah korban diperkirakan antara 12.000 hingga 200 orang. Ribuan orang dicelupin kayak panas. Emangnya itu ayam? Gak bernyawa lagi. Lanjut. Terakhir. Negara fasis pemerintah Italia dengan keras memproyeksikan kekuatan koalisinya secara mendalam dan menyebar ke masyarakat melalui kurungan, pemenjaraan, serangan fisik tingkat rendah, perampasan ekonomi, intimidasi, diskriminasi, dan bentuk-bentuk pemaksaan quotidian lainnya. Kediktoran Benito Mussolini mendeportasi 15.000 orang Italia ke pulau koloni Termina dan
aja? Iya kak. Yang nomor ditutup? Iya kak. Ayam aja kak. Digorok kita bayar darah kita. Coba ribuan. Nah, kalian sudah melihat tadi bagaimana ya kekejaman pemimpin dunia. Dan belajarlah kepada kepemimpinan Tuhan Yesus yang penuh kasih dan melayani. Jadi saya berharap itu di kesimpulannya ya, untuk Tuhan sudah memberikan saya aktivitas ya, lengkap ya, dari kejar-kejar seperti ini waktunya. Nah, waktu yang sudah ditentukan pun tidak bisa kita nikmati. Nah, di sini sudah saya buat kesimpulannya. Nah, kalian belajar, saya berharap jangan pernah kalian buang kertas ini. Simpan ini menjadi modalmu kelak. Ya, kau menjadi pemimpin, minimal kau menjadi pemimpin di rumah tanggamu. Jadi ibu yang benar, jadi bapak yang benar. Kalaupun kau tidak jadi presiden, ya, kiranya Tuhan memberkati. Saya berharap, mari kita baca sama-sama. Itu yang di bawah, catatan kakek di bawah, lalu penghayatan, baru saya tutup dalam doa. Sudah? Silakan, 2, 3 ya. Selamat belajar menjadi seorang pemimpin yang rendah hati dan yang menjadi seorang hamba melayani. Semoga kalian kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan memberi hikmat dan bijaksana seperti Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar ikrah mereka Bapa di dalam latihan kepemimpinan dasar ini. Tuhan, semampu hamba-Mu sudah saya sampaikan materi buat mereka Bapa, sehingga menjadi modal bagi mereka ketika mereka telah menjadi pemimpin. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan ini, sekalipun dengan begitu singkat, tetapi kami percaya Tuhan akan memimpin hati dan pikiran mereka dengan materi apa yang sudah kami sampaikan, kelak menjadi perenungan bagi mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang memeteraikan, yang menyimpulkan di hati dan pikiran mereka Bapa. Kami berharap mereka akan bersinar seperti fajar janji Tuhan kepada mereka. Namun Tuhan, satu hal perlu kami terapkan dalam kehidupan kami, rasa takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kegiatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh aktivitas mereka, bahkan diperuntukkan sore hari ini. Haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadilah pemimpin.